Berantas korupsi, ini komitmen Prabowo Gibran. Ini banyak menjadi sorotan terkait dengan lembaga KPK yang kesannya seperti bahkan pemimpinnya saja terkait dengan kasus korupsi. Nah, apa nanti yang akan dipush oleh tim Prabowo Gibran? Mas Iqbal, tadi secara bersama-sama kita mendengarkan komitmen Pak Prabowo terkait kalau terpilih menjadi presiden bersama dengan Mas Gibran sebagai wakil presiden. Komitmen beliau sangat jelas bahwa terkait dengan isu yang namanya korupsi yang merajalela, yang ada di semua segmen, maka beliau berkomitmen untuk memberantasnya. Bagaimana cara memberantas korupsi di Republik ini? Maka kita bisa melihat dari model-model korupsi yang ada. Kita melihat ada misalnya korupsi yang dilakukan terjadi di tingkat bawah, yang nominalnya kira-kira kecil. Taruhlah kita mencontohkan terjadi di tingkat desa misalnya. Kenapa ada di desa terjadi korupsi? Pertama, setelah kita melihat, mempelajarinya, ternyata banyak juga kepala desa yang terpilih hanya karena memang tokoh di daerah itu, tetapi tidak dibarengi dengan ilmu kemampuan dia tentang keuangan. Sehingga apa yang disuguhkan oleh stafnya, maka itulah yang dilakukan. Sehingga dia terjebak pada satu sistem laporan keuangan. Meskipun juga kita tidak menutup mata bahwa ada juga mungkin kepala desa sudah memahami bahwa ini sudah salah tetapi tetap dilanjutkan. Tetapi saya berbicara bahwa ini fakta yang terjadi di lapangan. Olehnya itu caranya menghadapi tingkat bawah ini, maka kita harus meminta ada pendampingan, ada regulasi yang harus diperbaiki, ada pendampingan dari kejaksaan misalnya, kepolisian untuk melakukan pencegahan dengan bentuk memberikan ilmunya kepada mereka cara bahwa dia tidak bisa melakukan cara ini karena ini bisa melanggar. Contoh, dia tidak bisa mempekerjakan pihak lain karena ini adalah swakelola. Nah, banyak juga yang dipekerjakan pihak lain sehingga ini salah. Kemudian itulah yang diramu menjadi sebuah tindakan korupsi. Meskipun tadi saya katakan bahwa ada juga memang paham tetapi dia melakukan. Kita tidak menutup mata. Di tingkat paling atas kita lihat kalau bicara tentang tadi menyebutkan bahwa Pak Prabowo mengatakan bahwa tim dari Pak Jokowi adalah maksudnya bahwa apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi selama ini, hal-hal yang sangat baik kita akan tingkatkan. Yang memang masih kurang ya kita coba-coba untuk secara bersama-sama memikirkan melainkan yang baik. Nah, contoh kita lihat di zaman Pak Jokowi, kita lihat korupsi yang besar terbongkar semuanya oleh kejaksaan misalnya. Asabri, Jiwasraya, itu ratusan triliun semua yang besar ini kan dibongkar. Itu artinya apa? Bahwa keberpihakan Pak Jokowi terhadap penegakan hukum kita tidak ragukan. Kemudian Pak Prabowo mengambil nafasnya itu bahwa kalau saya terpilih menjadi presiden, maka saya akan melanjutkan itu. Tidak ada keraguan bagi kami untuk menyelamatkan keuangan negara. Jadi bagaimana modelnya? Kasus besar ya, kalau memang regulasinya dianggap bahwa harus diperbaiki, misalnya Mas Iqbal, kita mau perbaiki, kita perbaiki. Berbicara tentang perbaikan, bicara tentang regulasi, bicara tentang regulasi, bicara tentang undang-undang, bicara tentang undang-undang, bukan hanya tanggung jawabnya presiden, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Karena pembuat undang-undang, baik dari pemerintah maupun DPR, kita sama-sama duduk untuk membicarakan, membahas yang terbaik untuk bangsa dalam rangka menyelamatkan keuangan negara.